Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah ini bernama Mekanika dengan jumlah SKS 3 SKS. Prasyarat mata kuliah ini sudah kalian menempuh mata kuliah PISDA 1, Matematika Dasar, dan Fisika Matematika. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah 1. Kalian diharapkan mampu memahami formalisme umum dalam konsep dan prinsip mekanika. 2. Kalian mampu menganalisis permasalahan mekanika partikel, sistem partikel, dan benda tegar. 3. Kalian mampu menjelaskan konsep dan prinsip mekanika dan menerapkannya pada interaksi dan keadaan sistem fisika. Di sini ada 16 pertemuan. Yang pertama tentang hukum Newton. Sebaiknya dibaca-baca lagi buku Fisika Dasar supaya ingat hukum Newton. Kemudian dinamika partikel. Lalu ada teorema energi dan momentum, gaya konservatif, kerangka acuan non-inersia, gravitasi gaya sentral, hukum Kepler, getaran selaras, pusat massa, momen inersia benda tegar. Kemudian tensor dan gerak Euler, lalu persamaan Euler dan gerak Hamilton. Kemudian UAS. Nah, berdasarkan pengalaman, karena ini online, jadi materi itu menyesuaikan saja sampai mana bisanya, kemudian diselesaikan gitu ya. Tidak harus selesai sampai gerak Hamilton. Jadi kita bertahap saja. Seandainya di kelas, itu bisa mungkin kita lebih cepat. Tapi karena online, jadi susah karena hitungan. Jadi tidak harus sesuai dengan yang tertulis di sini. Di sini ada tulisan setiap pertemuan membuat ringkasan ya. Jadi mulai dari pertemuan pertama ini, walaupun materinya sedikit mengulang ke Fisika Dasar 1 tentang perpindahan kalor, tolong kalian rangkum. Jadi setiap pertemuan dirangkum, dicatat di buku tulis. Bagusnya kalian punya buku tulis. Nanti kalau buku tulisnya kayak buku sekolah, itu nanti dikumpulkan ya. Ibu bisa saja minta sewaktu-waktu dikumpul. Nah, kenapa sewaktu-waktu? Biar ibu tahu siapa yang benar-benar mencatat dan siapa yang tidak mencatat. Jadi dikerjakan, oke? Selanjutnya kita ke ini dulu ya. Ingat materinya dicatat. Dulu itu tidak selesai kan? Tidak selesai, jadi kita ke sini dulu. Tunggu ya. Tentang perpindahan kalor. Mungkin kalian masih ingat perpindahan kalor itu ada 3. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah ini. Perpindahan kalor ketiganya ini sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita memanggang ikan. Yang pernah mencoba memanggang ikan, biasanya bara api itu di bagian tengah. Tapi kemudian bagian ujung dari alat panggang itu juga panas.
padahal tidak langsung bersentuhan dengan bara api. Ya, yang bersentuhan itu adalah biasanya bagian tengah alat pemanggang. Ternyata yang bagian ujung alat pemanggang juga panas. Ini mengindikasikan kalornya merambat dari ujung yang dingin dari bagian yang kena api ke bagian yang tidak kena api. Alat pemanggang itu kan benda padat. Jadi di sini ada mekanisme perpindahan kalor yang terjadi jika benda atau dua benda disentuhkan. Atom-atom, ini perpindahan konduksi ini memerlukan medium. Jadi dia mesti bersentuhan dengan sumber kalornya. Kayak tadi alat pemanggang, berarti alat pemanggang itu bersentuhan dengan api. Prosesnya seperti ini. Atom pada daerah panas memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada energi dingin. Daerah panas itu daerah yang bersentuhan langsung dengan api. Sedangkan daerah dingin itu daerah yang tidak bersentuhan dengan api. Atom-atom pada daerah panas kemudian menabrak atom terdekat. Ya, karena atom itu kan dia bersusun rapi di dalam benda. Jadi kalau kita zoom alat pemanggang itu banyak atomnya. Atomnya itu bersusun-susun. Yang di daerah panas, atomnya itu menabrak atom terdekat karena energi kinetiknya tadi besar. Karena bertabrakan, maka energinya ditransfer ke atom yang dia tabrak tadi. Lalu atom terdekat kembali menabrak atom terdekat lainnya dan memindahkan energi kalor ke atom yang dia tabrak. Begitu seterusnya. Atom-atom itu tidak bergerak, hanya sekedar saling tabrak dan bergetar di posisinya. Pada saat bertumbukan, terjadi perpindahan energi dari satu atom ke atom berikutnya, dari atom berikutnya ke berikutnya lagi. Jadi, konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Partikelnya diam saja, hanya saja dia bertabrakan dengan atom yang tepat di sebelahnya. Untuk logam, seperti alat pemanggang itu kan logam. Logam itu mekanisme perpindahan kalornya lebih efektif, tidak hanya melalui fenomena tumbukan. Kenapa? Karena logam itu memiliki elektron bebas. Elektron bebas itu mampu bergerak meninggalkan atom. Kalian ingat bahwa atom itu ada elektron, proton, dan neutron. Nah, elektron bebas itu berada di paling luar ya. Dari atom, dia bisa bergerak bebas keluar dari atom dan pergi ke atom lain. Elektron bebas ini membawa energi dengan cepat dari daerah panas. Jadi kalau ada atom kena api, elektron pada atom itu pindah ke bagian lain dari logam yang masih dingin. Dia akan mentransfer energi ke atom lain. Nah, makanya logam itu disebut konduktor yang baik, sebab perpindahan kalornya mudah gara-gara ada elektron bebas yang bisa bergerak bebas memindahkan energi dari daerah panas ke daerah dingin. Konduksi itu jangan dibayangkan hanya terjadi di zat padat. Konduksi itu bisa terjadi di zat cair dan juga gas. Masing-masing dari zat padat sendiri memiliki kemampuan menghantarkan kalor yang berbeda-beda. Kalau perak, tembaga, aluminium itu biasanya konduktornya baik ya, artinya dia mudah memindahkan kalor. Tapi kalau kayak kayu, plastik, kaca, fiberglass, itu dia konduktor yang buruk. Nah, ini ilustrasi. Ini benda yang panas, misalnya ini ya bagian logam
yang bersentuhan dengan api, dia memiliki TH. TH itu suhu panas ya, yang lebih tinggi. Lalu di sini terjadi transfer kalor ke daerah dingin. Jarak antara daerah panas dan daerah dingin itu sejauh L. Sedangkan penampang dari benda ini adalah A. Kita bisa memperoleh rumus dari perpindahan kalor secara konduksi sebagai ini laju ya, laju perpindahan kalor sebagai H sama dengan K A delta T per L. K itu adalah konduktivitas termal. Konduktivitas termal ini apa? Menunjukkan kemampuan bahan menghantarkan kalor. Kalau konduktivitas ini besar, maka dia semakin mudah untuk menghantarkan kalor. Kemudian A ini tadi luas penampang, delta T selisih suhu. Suhu tinggi TH dikurang suhu daerah dingin. Selisih suhu ya dari dua daerah. L itu jarak daerah panas dengan daerah dingin. Di tabel ini sudah ada macam-macam konduktivitas termal. Ini tidak usah nanti bingung, jadi saya mempermudah sajalah karena ini kita online. Contoh-contoh, nah ini penting, siapa tahu nanti kepakai waktu PPL. Kalau PPL nanti kan jangan hanya mengajar rumus dan pengertiannya saja, tapi beri siswa itu contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang mudah mereka temui. Ini contohnya di kehidupan sehari-hari. Ketika mengaduk minuman panas dalam gelas dengan sendok logam, ya, bayangkan ada minuman panas dalam gelas, maka ujung sendok yang kita pegang terasa panas. Padahal ujung tersebut tidak bersentuhan langsung dengan minuman panas. Ya, yang bersentuhan itu kan bagian ujung sendok yang lain. Tapi ternyata ujung lain dari sendok juga panas. Itu menunjukkan perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian peralatan dapur biasanya untuk menggoreng, merebus, memanggang itu kan terbuat dari logam supaya cepat panas kalau kena api. Tapi pegangannya terbuat dari bahan isolator seperti kayu atau plastik. Kenapa? Supaya kita yang memasak tidak kepanasan. Gitu ya. Jadi sengaja dibuat panci itu dari logam supaya bisa cepat panas, tapi pegangannya isolator supaya tangan tidak kepanasan. Kemudian saat kita memakan tidak harus ketupat sih, yang lain-lain juga kita menggunakan piring kan. Nah, yang panas itu bagian tengah piring, tapi lama-kelamaan bagian-bagian samping piring juga panas. Artinya ada perpindahan kalor secara konduksi pada piring itu dari bagian tengah piring ke bagian ujung piring. Berikutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini adalah perpindahan kalor oleh gerakan massa fluida dari satu daerah ruang ke daerah lain. Contohnya kalau kita membakar atau memanggang ikan, ada asap naik. Asap naik dari kalau ketupat itu pakai tempurung kelapa. Jadi ada asap yang naik dari bagian bawah menuju atas, atau kalau bakar sampah asapnya naik ke atas. Nah, itu ciri-ciri perpindahan kalor secara konveksi. Contoh lain, aliran air di atas kompor. Kalau kalian merebus air, itu airnya berputar begitu kelihatannya ya. Dari bagian bawah yang kena api naik ke atas, yang bagian atas menuju ke bawah. Jadi ada aliran
atau gerakan massa fluida. Aliran darah dalam tubuh juga itu termasuk konveksi. Ya, angin darat, angin laut itu juga konveksi. Konveksi itu ada dua, ada konveksi alami, ada konveksi paksa. Konveksi alami itu yang terjadi secara alami tanpa didorong-dorong gitu ya. Kalau konveksi paksa contohnya aliran darah pada tubuh, karena itu dipompa oleh jantung, jadi ada pemompanya. Tapi kalau yang tidak dipaksa terjadi murni, itu biasanya karena perbedaan massa jenis. Contohnya asap naik ke atas, angin darat, angin laut, itu terjadinya secara alami. Kenapa angin darat dan angin laut bisa terjadi? Karena adanya perbedaan kalor jenis air laut dan daratan. Coba kita lihat gambar. Ini ada angin, ini ada laut, ini ada daratan. Ini saat malam hari, yang ini saat siang hari. Kalor dari sinar matahari menghasilkan efek kecil pada suhu lautan. Ya, jadi kalau siang hari, yang cepat panas itu adalah pasirnya atau daratan. Sedangkan lautan itu lambat panas kalau kena sinar matahari. Tapi sebaliknya, kalau malam hari, nanti daratan yang lebih cepat dingin. Lautan itu lambat dinginnya. Jadi kalau siang dulu ya, pada saat siang hari, ini ada sinar matahari yang lebih cepat panas dan lebih mudah menyerap kalor, itu adalah daratan. Karena daratan mudah menyerap kalor, maka udara di sekitar daratan itu memuai. Kalau dia memuai, massa jenis udara di sekitar daratan itu menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara yang terletak di atas laut. Karena dia memuai, massa jenisnya menjadi kecil, maka udara di atas daratan naik ke atas berputar ke sini, sedangkan udara di atas laut tadi dia lambat memuai sehingga massa jenisnya kan besar ya. Jadi yang massa jenis kecil mengambang ke atas begitu, sedangkan udara dari atas lautan menuju daratan menggantikan udara yang naik ke atas. Akhirnya terjadi siklus. Nah, ini disebut angin laut, yaitu angin yang berarah dari laut ke daratan. Sebaliknya, pada malam hari, udara di atas daratan itu cepat dingin, sedangkan udara di atas lautan itu lambat dingin. Artinya, udara di lautan itu lebih panas, di atas lautan ini lebih panas daripada udara di atas daratan. Hasilnya adalah udara di atas laut tadi kan lebih panas pada malam hari, sehingga dia massa jenisnya kecil karena tadi memuai. Dia naik ke atas digantikan oleh udara dari darat yang massa jenisnya tadi besar. Nah, jadi terjadi siklus. Udara di atas lautan naik digantikan oleh udara di daratan. Akhirnya muncullah angin darat pada malam hari yang berarah dari darat ke laut. Ini peristiwanya juga termasuk konveksi. Saya cari di buku universitas, perpindahan kalor secara konveksi itu rumusnya rumit. Jadi tidak bisa dideskripsikan sebenarnya seperti rumus di SMA. Yang jelas,
perpindahan kalor secara konveksi itu ada beberapa fakta ya tentang konveksi. Pertama, arus panas karena konveksi berbanding lurus dengan luas permukaan. Kekentalan fluida memungkinkan konveksi alami berjalan lambat di dekat permukaan. Jadi di sana ada faktor R atau harga isolasi. Arus panas akibat konveksi dapat dianggap sebanding dengan 5/4 daya dari perbedaan suhu antara permukaan dan bagian utama fluida. Ini tidak usah terlalu dipikir, intinya persamaan konveksi itu rumit sehingga perlu dideskripsikan lebih lanjut nanti di mata kuliah termodinamika. Yang berikutnya adalah perpindahan kalor secara radiasi. Ya, misalnya kalian memanggang ikan, tubuh kalian tidak bersentuhan dengan api. Kalian hanya berdiri di sekitar alat pemanggang. Tetapi kalian merasakan panas, padahal tidak bersentuhan dengan api. Nah, itu artinya apa? Artinya, walaupun kalian tidak bersentuhan dengan api, tapi kalian bisa merasakan panas, maka artinya perpindahan kalor terjadi dengan radiasi atau pancaran. Ini mekanismenya menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik. Jadi kalor itu berpindah tanpa memerlukan medium. Ada nggak di sini tulis? Perpindahan kalor ini dapat terjadi pada ruang vakum. Artinya dia tidak memerlukan medium, termasuk cahaya matahari. Cahaya matahari dari matahari itu kan membawa kalor pindah ke bumi. Nah, itu juga perpindahan kalornya secara radiasi melalui gelombang elektromagnetik. Kalau ditanya, rumusnya yang ini, H sama dengan E sigma kecil A T pangkat 4. Ya, E itu koefisien emisivitas. Tergantung itu tiap benda beda. Besarannya bisa 0 atau 1. Kalau dia mudah meradiasikan kalor dan mudah menyerap kalor, maka E-nya besar. Tapi kalau dia susah menerima kalor dan susah meradiasikan kalor, maka E-nya kecil. Permukaan gelap itu mudah menyerap kalor, makanya kalau orang pakai baju hitam itu lebih cepat panas karena warna hitam warnanya kusam, mudah menyerap kalor, emisivitasnya besar. Sedangkan sigma kecil ini konstanta Stefan Boltzmann, diingat sendiri. A itu adalah luas permukaan yang dikenai kalor, ya. Luas permukaan yang mendapat kalor itu A, atau luas penampang benda yang memperoleh kalor. T itu adalah suhunya. Berapa suhunya diradiasikan. Coba dilihat termos, ya. Di kehidupan sehari-hari ada termos. Di sini ada bagian penutup, lalu ada botol kaca, di tengah-tengah sini ada ruang vakum, lalu ada juga lapisan perak. Manakah bagian termos yang mencegah perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi? Yang mana? Yaitu ruang vakum. Kenapa? Karena pertanyaannya kan mencegah konduksi dan konveksi. Di dalam termos itu kalau dibongkar ada ruang vakum.
Perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi hanya terjadi jika ada medium. Sedangkan di ruang vakum pada termos tidak ada medium, maka di ruang vakum ini tidak terjadi perpindahan kalor secara konduksi ataupun konveksi. Sengaja dibuat ruang vakum supaya air panas di dalam termos itu awet panasnya. Nah, jadi itu manfaat dari ruang vakum. Baik, selanjutnya mungkin tentang radiasi. Tentukan perpindahan laju kalor radiasi dari benda hitam yang suhunya 327 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Ya, jadi perbandingan ada dua buah benda, masing-masing suhunya sekian-sekian. Berapa laju kalor radiasinya? Benda hitam ini menyerap panas, ya, menyerap panas. Berapa laju radiasi yang diserap oleh benda panas? Kalau dia Oh, bukan. Jadi gini ceritanya, maksud soal ini, biar tidak salah konsep. Benda hitam itu dia mudah menyerap kalor dan mudah juga memancarkan kalor. Jadi kalau ada benda hitam, warnanya yang kusam, yang hitam, dikenai cahaya lampu atau cahaya matahari, dia mudah menyerap kalor. Tapi nanti dia juga bisa mudah melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi ini ceritanya ada benda hitam. Benda hitam itu memiliki suhu sekian. Lalu benda hitam yang kedua punya suhu sekian. Berapa nanti laju kalor radiasi yang dipancarkan atau yang dilepaskan oleh benda hitam ini ke lingkungan. Karena pertanyaannya perbandingan, jadi kayak gini nantilah H1 per A banding H2 per A. A-nya tidak perlu ditulis A1, A2, karena di sini tidak tertulis A-nya berapa. Berarti dia itu kita anggap luas permukaan benda hitamnya sama. Jangan lupa suhunya itu diubah dari Celcius ke Kelvin. Berapa kalau Celcius ke Kelvin? Ditambah 273. Ya kan? Nah, kemudian ingat rumus laju kalor radiasi itu adalah H sama dengan Q per T kalor per detik, ya. E A sigma kecil T pangkat 4. Kalau kita mau mencari H per A, kenapa H per A? Karena di sini kan laju perbandingan kalor radiasi. A-nya kan tidak diketahui. Jadi kita biar A-nya itu bisa dicoret kiri kanan. Jadi cari H per A-nya. H per A-nya, A-nya kan di atas, pindah ke bawah, jadi H per A. H per A-nya jadi E sigma kecil T pangkat 4. Lalu kita bandingkan. Kalau H1 per A banding H2 per A itu jadi kayak gini aja. E1 sigma T1 pangkat 4 banding, ini harusnya duanya ke sebelah sini. Banding E2 sigma kecil T pangkat 4. Ini bisa dicoret lah. Epsilonnya, E-nya sama, tidak ada keterangan di soal kan, emisivitasnya beda atau seperti apa, jadi dicoret saja. Sigma kecilnya juga dicoret, jadi E coret, sigma, tersisa apa? T1 pangkat 4 banding T2 pangkat 4. Sisa dimasukkan tadi suhunya dalam Kelvin 600, yang T2-nya 300. Kalau dibuat perbandingan, jadikan lebih kecil jadi 16 banding 1. Jadi besar energi yang dipancarkan tiap satuan waktu dan tiap satuan luas adalah 16 banding 1.
Berarti benda hitam pertama lebih besar memancarkan kalor dibandingkan benda hitam kedua. Ya, jadi biarkan saja ini H1 per A, yang ini H2 per A. Kalau mau dicoret juga silahkan, karena ini kita menganggap luas permukaan benda hitamnya sama. Begitu ya. Jadi tinggal diutak-atik, ikuti rumusnya. Pakai perbandingan yang sama dicoret. E dengan sigma kecil itu sama-sama dicoret karena tidak ada keterangan di soal sama atau beda. Jadi dicoret dianggap sama. A-nya boleh dicoret. Gitu saja ya. Nah, ini saja mungkin untuk perpindahan kalor. Terima kasih. Nanti kita lanjut